大家好，嗨， Halo. 我是 KB， 这一位帅哥 Udah. 我的旁边 Udah. Lawrence. Iya. Oke, kita minggu ini kita bahas saham IPO lagi ya, PT Indo Pureko Pratama Tbk. Ini perusahaan apa, gitu? Bergerak di bidang minyak kelapa. Nggak bisa di slide. Oh bisa. Sorry guys, salah teks. Oke, untuk penawaran umum perdana sahamnya nih kali ini itu sebanyak-banyaknya 1 miliar saham baru. Nggak bisa kelihatan nih ketutupan. Bentar ya. Saham baru 1 miliar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama apa sih yang merupakan saham biasa dengan nominal 50 setiap sahamnya dan sebanyak 21,74% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum. Untuk harga penawarannya di sekitar 100 sampai 110. Terus jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya 110 miliar rupiah. Untuk penjamin pelaksana emisi efeknya itu dari KGI Sekuritas Indonesia dan Mirai Aset. Kita lanjut ke jadwal IPO. Untuk masa penawaran awal ada di 18 sampai 25 November 2021. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal... Bentar. Duh, jam tanganku mati. Tanggal berapa? Tanggal 24. Oh, hari ini 24. Oh. Waktunya tinggal 1 hari lagi, oke. Perkiraan tanggal efektifnya tanggal 30 November. Terus masa penawaran umum perdana sahamnya di tanggal 2 sampai 7 Desember 2021. Tanggal penjatahannya 7 Desember 2021. Tanggal distribusi saham elektronik 8 Desember 2021. Tanggal pencatatan di Bursa Efek 9 Desember 2021. Jadi ini teman-teman kalau misalnya mau beli, kalau misalnya kita tayangin ini video besok, mungkin masih keburu beli. Cuman kalau misalnya enggak, ya kita kayak analisa aja deh sambil belajar-belajar. Tapi kalau nggak salah setelah ini IPO, misalnya kalau nggak lewat ini jadwal dari IPO, kita bisa beli langsung di itu ya, di yang tadi itu penjamin apa? Penjamin pelaksana emisi efeknya itu kan? Iya, di KGI sama Mirai. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kelewat tanggal 25 November bisa beli di dua itu, di KGI Sekuritas Indonesia atau di Mirai Aset. Iya. Dan kalau nggak dapat juga mungkin nanti kalau udah diperjualbelikan di Bursa Efek juga bisa dilirik ya. Oke, terus untuk modal awal, Lawrence mungkin? Oke, untuk modal awal seperti yang diceritain sama Gaby sebelumnya ya, ini nilai par value-nya itu Rp50 per saham. Ya, terus di sini di dalam slide ini itu pemegang saham sebelum IPO ya. Jadi di sini ada 4 PT dan sisanya itu perorangan. Nah, kalau sebelum IPO jumlah lembar saham yang beredar itu 3,6 miliar dengan nilai nominal 180 miliar. Ya.
Oke, Gaby bisa slide selanjutnya. Lawrence, mungkin itu teman-teman bantu kali ya dijelasin apa itu yang saham portepel. Oke. Nah, awalnya modal dasar nih. Kalau teman-teman lihat kalau ada akte perusahaannya, biasa di situ ada ditulisin nih lembah sahamnya berapa, terus di setornya berapa persen, ya, dan sisanya berapa. Nah, ini maksudnya itu pas awal berdiri itu di secara akte itu udah tulis ini sahamnya ada berapa lembar, nilainya berapa, ya kan. Tetapi kalau setahu aku secara undang-undang itu minimal penetorannya itu 25%. Nah, di sini verifikasi di susunan pemegang sahamnya ya. Kalau kita hitung-hitung tuh pas ya 25%. Iya, jadi itu yang jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh itu 25% ya dari modal dasarnya. Iya, betul. Terus di bawahnya itu sisanya. Oke, kita lanjut ke setelah IPO. Oke. Nah, di sini bisa lihat ya. Jadi kalau setelah IPO itu dia menerbit 1 miliar lembar saham. Dengan nilai par value-nya itu berarti 50 miliar ya. Nah, teman-teman bisa lihat portfolio ya. Jadi dari awalnya modal Balik yang tadi ya? Iya, yang jumlah modal yang ditempatkan. Bukan, balik lagi. Jumlah modal yang ditempatkan dan di-setor penuh. Awalnya kan 3,6 miliar lembar saham. Setelah IPO itu jadi 4,6 ya. Iya. Iya. Terus ini kalau misalnya dilihat itu yang pemegang saham ya, yang terbesar ada di PT Lembur sama PT Sapianean. Itu di 45% sama 40% sendiri. Betul. Terus sisanya itu pemegang saham kecil ya. Atau kita ngomongnya not controlling ya. Terus sisanya tuh yang buat diperdagangkan di bursa efek. Itu 21,74%. Yang dipegang masyarakat ya? Iya, betul. Oke. Kita udah next lagi? Oke, di sini sesuai dengan prospektusnya ya. Jadi perusahaan ini itu memproduksi VCO, PCO, CCO, dan CM. Nah, VCO itu apa? VCO itu Virgin Coconut Oil sesuai dengan prospektus ya. Ini hasil ekstraksi kelapa yang masih segar, mengandung asam lemak yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Ya, kalau nggak salah dari Gaby pernah coba ya? Iya, aku pernah coba. Kamu pernah nggak? Enggak. Itu buat apa sih, Gap? Buat kesehatan bagus sih. Aku coba browsingin sedikit ya ini tentang fungsinya. Tapi ini bukan endorse. Itu ada VCO itu bisa untuk mencegah diabetes dan jantung, antioksidan yang baik, mengobati timbulnya jerawat. Kamu jerawatan nggak? Jerawatan. Masa? Udah sih nggak jelas. Terus membuat rambut lebih sehat. Oh, nice. Terus menurunkan berat badan. Ini mencegah perut buncit gitu. Tuh. Terus kalau habis konsumsi nanti kayak si Gaby itu. Terus ada mengatasi infeksi saluran kemih dan kanker. Bagus ini fungsinya sehat buat kesehatan oke sih. Aku sempat konsumsi juga. Cuman kayak ya sepotol 2 botol gitu habis itu ya aku malas untuk melanjutkan lagi sih. Oke. Lanjut ya. Kedua ya. itu PCO atau Pure Coconut Oil. Itu minyak kelapa yang diolah, diekstrak, terus menggunakan teknologi pangan yang terstandar
dan tidak menggunakan proses kimiawi ya. Secara singkat, PCO itu digunakan untuk menjadi minyak goreng ya. Terus ketiga itu minyak mentah kelapa atau crude coconut oil. Itu sebagai bahan baku untuk mengolah lagi menjadi VCO, minyak goreng, sabun, kosmetik, dan lain-lain. Nah, terakhir itu kopramil itu sisa hasil ekstraksinya ya, kayak ampas-ampasnya itu bisa digunakan lagi digunakan atau dijual lagi sebagai bahan pangan bagi ternak ya. Gitu. Oke, Mungkin kita bisa lanjut ke rencana penggunaan dana. Oke, untuk rencana penggunaan dananya ini digunakan untuk belanja modal dan modal kerja. Untuk belanja modalnya sendiri ada sekitar 61,88%. Dan modal kerjanya sendiri itu pakai dananya 38,12%. Kalau dilihat dari sini, dia untuk penggunaan dananya nggak buat bayar hutang sih. Aku suka kalau kayak gini nggak untuk bayar hutang. Untuk 61,88%-nya tadi, itu 40,83%-nya sendiri itu digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik macam-macam gitu. Tuh ada, bisa dilihat di sini di prospektusnya itu kelihatan juga itu untuk beli mesin CCO, untuk beli mesin RBD, mesin VCO, mesin pack sama mesin pack lagi. Terus untuk 34,84-nya lagi persen lagi itu untuk pembangunan pabrik. Jadi ada pendirian pabrik baru untuk pabrik CCO itu ada di mana di Subang ya, Jawa Barat. Terus ada lagi untuk perluasan pabrik-pabriknya dia yang lainnya seperti itu Pak, ada pabrik RBD, pabrik VCO, juga perluasan untuk packagingnya mereka seperti itu. Tapi oke. Mereka banyak lokasinya semua ada di Subang, Jawa Barat. Subang, ya. Mungkin dia punya lokasi emang di sana kali ya. Iya, mungkin ya itu apa bahan bakunya di situ. Oke, kita next lagi untuk sekitar 24,33%-nya itu dipakai untuk beli tangki CCO, tangki RBD, sama tangki VCO. Di sini ketuliskan kalau misalnya ada teman-teman yang nggak jelas, di sini ada kita tulisin juga kalau CCO itu crude coconut oil, VCO itu virgin coconut oil, PCO pure cooking oil, RBD itu refined bleach and deodorized coconut oil. Itu untuk yang porsi yang pertama ya guys, untuk sekitar yang ini 61,88%-nya untuk belanja modal. Terus untuk yang modal kerjanya yang sekitar 38,12%-nya itu digunakan untuk ini ada kayak uang muka pembelian bahan baku, biaya operasional, biaya perizinan, biaya produksi untuk modal kerja gitu. Oke, kita lanjut. Analisa laporan keuangan. Coba Lawrence. Ya. Oke. Sebelumnya ini kita ambil data per Maret ya, berhubung di prospektusnya itu dia hanya mencantum data Q1 sampai Maret, terus kedua itu data sampai Agustus kalau nggak salah ya, atau Oktober. Jadi bukan Q3 pas gitu. Jadi kita membandingkan dengan
berdasarkan data Maret ya. Di sini ada IPPE, itu perusahaan yang apa yang kita jelasin hari ini. Terus ada AALI, Emgro, Andi, ANJT. Nah, AALI itu kalau nggak salah dia produksi palm oil ya, sama-sama minyak masak. Ya perkebunan Dari, sih. iya. Tapi Astra dia Argo selain Lestari. perkebunan, dia juga ada pengolahan minyak juga. Oh. Iya. Terus Emgro itu sama kayak IPPE, itu pengolahan kelapa sawit juga ya, Gap? Iya, pengolahan minyak kelapa. Iya. Kalau Andi itu minyak kelapa juga, tapi bedanya itu dia ada ini juga, ada apa? Perkebunannya juga ya? Iya, dia ada perkebunan. Sama seperti ANJT itu juga dia punya perkebunan, sama ada pengolahan minyak kelapanya juga. Oke. Nah, ini data yang kita kumpulkan berdasarkan beberapa sumber ya. Mungkin ada salah sedikit, mungkin ya tolong dimaafin juga. Tolong dimaafin aja ya kalau ada yang salah. Emang ada salah ya? Ya, siapa tahu. Benar kok guys, percaya aja. Ya, cuman kalau kita ngelihat sama sekuritas ya, itu kita lihat sih dari rasio-rasionya itu ada beberapa selisih. Itu kemungkinan selisih pembulatan sih. Soalnya kalau di sekuritas itu biasa kan asetnya langsung berapa bilion, berapa triliun gitu. Sedangkan kita pakai angka jutaan ya, Gap. Ya, jutaan ini IDR. Ya. Oke, kita langsung bahas untuk laporan keuangannya. Kalau kita lihat sekilas udah jelas ya, ini jomplang banget dari segi aset, utang, ekuitas antara antara 5 perusahaan ini ya, Gap. Ya. Ya, IPPE Kalau dilihat yang IPPE paling kecil ya. Iya, paling kecil. Cuman mungkin kita bisa ngelihat ya kalau untuk sektor ini itu non current asetnya gede banget ya. Iya. Ya, mungkin untuk usaha ini butuh investasi awal yang gede mungkin ya. Pembelian lahan, pembelian mesin dan lain-lain. Ya. Iya, kalau Terus, dilihat yang IPPE sendiri itu 97% sendiri loh dari total asetnya dia. Iya. Terus kalau kita lanjut ke liabilities, itu mungkin sangat berbeda ya sama yang saham-saham yang udah kita analisis di video sebelumnya. Ya, di sini jelas liabilitasnya itu kecil banget dibanding itu sama aset. Terus juga kalau di IPPE itu current-nya lebih gede dibanding non-current. Ya. Ya, utangnya dikit lah kalau gampangnya. Ya, mungkin itu isinya cuman kayak pembayaran ke vendor-vendor gitu aja kali ya. Iya. Mungkin bahan baku ya. Soalnya tadi kan kalau nggak salah di ini rencana penggunaan hasil IPO itu sebagian besar buat pembelian bahan baku ya. Iya. Iya. Mungkin ini bagian besarnya. Oke, terus untuk equity udah terlihat ya ekuitasnya tinggi, tapi kebanyakan itu ada di dalam aset. Ya. Jadi kemungkinan besar itu investasi awal. Terus saham beredar, ini saham beredar setelah IPO ya, 4,6 miliar. Terus ini sesuai dengan data yang kita dapat, ini untungnya itu 500, berarti 500 juta ya, Gap? Iya, 515 juta. Karena ini kan dalam jutaan. Oke, jadi ini terlihat ya, equity-nya gede, profit-nya nggak terlalu gede. Kalau menurut Gaby, kalau pribadi nih, ini menarik nggak buatmu? Kita lanjut analisa yang bawah dulu. Tapi kalau misalnya kayak ngelihat yang atas gitu, aku suka yang profitnya gede. High risk, high return ya? Iya. Tapi ya jangan terlalu high risk juga sih kalau aku ya sedang-sedang lah.
Oke, kenapa? Karena kurang ini ya, profitnya kecil ya? Iya, aku suka yang profitnya besar. Oke. Mungkin Gaby bisa lanjut jelasin nih rasio-rasionya nih. Kenapa? Mungkin bisa sekalian juga jelasin kenapa yang kecil itu nggak menarik buat kamu melalui rasio-rasionya. Oke, untuk harga sahamnya sendiri kan tadi di depan udah kita bicarain ya, ada mulai dari 100 sampai 110 tuh yang paling tinggi. Nah, mungkin kita nggak usah lihat yang sebelah-sebelahnya dulu deh. Itu yang harga sahamnya ALI itu tinggi ya sampai 10.000 per lembar saham. Oke, lanjut aja ke EPS dia itu di angka 0,11. Nah, pernya dia ada di yang rendahnya ada di 893, tingginya ada di 982. Ini kalau dilihat dari pernya sendiri tinggi banget ya dibanding sama 4 PT lainnya. Kalau pernya tinggi itu bagus atau enggak sih, Gap? Nah, itu yang kamu pernah ceritain sama aku kan. Ini suhunya soalnya si Lawrence ini mestinya aku juga lagi belajar-belajar sih. Itu kalau misalnya tinggi seperti itu kemahalan ya. Bisa jadi. Kemahalan. Apa sih? Atau datamu salah nih? Kenapa salah? Enggak bercanda. Oh, Ya kamu udah. bikin aku nervous. Oke, terus untuk DER-nya, debt equity rasionya dia kecil sih, 0,02 kalau di compare sama yang tetangga-tetangga itu, Pak, dia kecil banget di bawah 1 jauh. Untuk book value-nya di 39,61, PBV 2,52 untuk yang rendah, terus yang tinggi 2,78. Jadi kalau lihat PBV-nya dia nggak mahal. Terus gimana sih? Aku bingung. Tapi kalau compare sama yang 4 perusahaan di samping itu, ALI, MGR, Grow, Andi, sama NJT, dia sih ada di peringkat kedua ya. Yang ALI sama Andi sama NJT itu lebih kecil lagi sih. Jadi bisa dibilang ini juga nggak murah ya. Nggak murah ya. Oke. Terus untuk return on equity-nya dia di 0,28. Yep. Return on equity-mu kepotong deh. Hah? Kena ini? Iya, nggak kelihatan. Di aku sampai PBV dong. Kok di aku kelihatan ya? Ya udah, mungkin kamu jelasin aja. Di aku soalnya kelihatan sih di sini. Di Iya, komputer lagi jelasin aja, kamu. Gap. Mungkin komputer kamu error, beli lagi. Iya. Iya. Dasar anak sultan. Oke. Udah, lanjut. Terus untuk return on equity-nya sih ada di 0,28 yang IPPE. Terus
ALI ada di 0,93, yang MGRO sama NJT itu minus. Jadi kalau ngelihat dari analisa ini harusnya aku sih ngambil kesimpulan dia itu mestinya nggak murah sih ya. Nggak murah ya. Berarti bakal beli nggak, Gap? Kalau kamu tanya pendapat aku sih, aku mungkin enggak. Enggak ya. Tapi mungkin sekali lagi ini analisa pribadi kita ya. Jadi bukan jadi patokan juga buat teman-teman semua. Kalau emang menurut kalian bagus, ya nggak apa-apa beli aja, ya kan? Ya, sesuaiin sama portofolio masing-masing lah. Iya. Kan di saham nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul. Coba, Betul. kalau kamu tertarik nggak ini? Kalau aku jujur sama sih kayak kamu. Jadi kalau aku ngelihat dari pair ya. Jadi kan tadi kan kamu sempat singgung juga ya dengan modal dengan equity segini kok revenue-nya cuma 515 ya. Kecil banget nih keuntungan dia. Nah, itu terrefleksi sebenarnya di pair. Pair itu kan perbandingan earning dia dengan equity. Ya enggak, price earning pair itu iya deh. Iya. EPS sama harga sahamnya. Iya. Karena harganya keuntungannya kecil, Iya, terus terus dibagi sama harga harganya sahamnya. mahal ya. Iya, jadi mungkin kurang menarik sih buat aku sebenarnya. Ya, tapi balik lagi kalau kita ngelihat dari PBV-nya itu, dia sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Tapi dia kalau di-compare sama saudara-saudaranya itu, Dia di tengah-tengah ya. Tapi iya. Astra ALI yang kita udah tahu ya, itu gede banget. Itu dia PBV-nya hanya 1,01 loh. Iya. Ya. Jadi ya bisa dinilai mahal juga sih. Gitu. Oke, dari Gaby masih ada tambahan nggak? Dari aku mungkin cukup sih. Cukup ya. Heeh. Oke, kalau mungkin kalau udah nggak ada lagi video hari ini sampai di sini aja ya teman-teman. Oke. Ya, Kita see you mungkin next week. ketemu lagi Ya, di gimana? next week. Iya. Ketemu lagi next week. Kalau niat ya. Harus niat dong. Iya. Mm-mm. Oke. Oke, guys. Ya, Oke, see you next week, guys. ya, Bye-bye. dadah.